Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Duduk Bareng Niko. Dan kali ini saya menghadirkan salah seorang tokoh di Bandung. Beneran loh, dia tuh tokoh banget ya. Kenapa buat saya, setidaknya buat saya ya. Tokoh buat saya itu adalah karena dia sangat antusias sekali, sangat passionate sekali dalam mengerjakan sebuah project yang akhirnya dia identik dengan project yang dikerjakan itu di Instagramnya dia, ya. Dan itu membuat saya begitu pertama bertemu dengan dia langsung klik karena orangnya itu menurut saya sangat bersemangat dalam hal apapun yang tengah dia kerjakan atau bersemangat dalam hal apapun yang tengah dia pikirkan. Itu yang membuat saya menghadirkan dia karena menurut saya ini vibe-nya nih orang nih positif banget deh, oke? Bisa dicek Instagramnya yaitu Austin Permana, ya. Dan akrabnya kalau saya manggilnya adalah Utin. Oke, dan jangan tertipu dengan kemasannya dia ya. Oke, banyak yang nyangka, gue pun pertama nyangkanya dia adalah bule. Oke. Oh gitu. Ya, ternyata Cimohai pisan. Cimohai pisan, 100%. 100% kan, lu gak ada bule-bule ya kan sebenarnya kan? Lu yakin? Yakin. Udah PCR, udah masuk gue cek DNA belum? Lu yakin gak ada darah-darah sononya kagak ada? Setitik pun gak ada. Paling ada Cirebon, karena sebenarnya gue Cirebon bukan Cimahi kan. Gue gede di Cimahi, tapi sebenarnya lahir di Cirebon, orang tua gue juga orang Cirebon. Oh gitu. Jadi 100% asli. Betul. Jawa Barat ya. Jawa Barat, rasa aku tuh gurih kayak udang. Seperti Ebi. Siap kan? Itu yang membuat saya pertama kali berkenalan dengan Austin. Waktu itu adalah sebuah project di mana saya harus mengumpulkan beberapa orang MC ya. Dan akhirnya dari salah satu link teman saya, akhirnya saya diperkenalkan dengan Austin dan saya langsung ngeklik, saya langsung cocok. Dan di project itulah kita namanya Mata Sora ya. Betul. Sebuah festival musik internasional. Oke, dan kita berkolaborasi di sana untuk memandu acara tersebut. Istilahnya saat itu kita sebagai host, bukan MC. Betul. Ya. Oke, dan dari situlah berlanjut pertemanan saya dengan Utin sampai sekarang, meskipun jarang-jarang ketemu apalagi pandemi, tapi somehow kita tuh masih inilah kayaknya. Tiap ketemu tuh ngeklik aja gitu. Dia sempat merantau ke Sumatera. Betul. Ya. Nah, tapi detailnya mari kita persilakan Utin buat cerita dulu. Cerita dulu dong biar teman-teman nih tahu nih. Oke, jadi sekilas mengenai profilnya seorang Austin Permana. Oke, pertama waktu pas tadi memperkenalkan gue sebagai tokoh tuh seakan-akan gue tuh kalau nggak dari zaman prasejarah ya, atau gue tuh udah pernah bikin gapura gitu di Bandung ya. Bukan, atau ini tokoh apa namanya? Ya itu yang anggota DPR yang bersemangat itu. Siapa tuh? Apa? Cepopong atau siapa? Iya bener kan? Ya pokoknya gue kamu tuh setokoh itu loh. Oh ya ampun, kok beban sekali. Oke, silakan Tin, kenalan dulu Tin. Jadi sebenarnya gue dipanggilnya Austin ya kan, panggilannya Austin atau Utin ya. Austin atau Utin. Terus udah itu gue sekarang adalah guru bahasa Inggris ya. Gue fokus di conversation class gitu. Sekarang semuanya online, basic itu adalah online. Tapi basic gue itu dulu adalah radio gitu. Jadi gue punya radio. Nah, si basic radio ini sebenarnya amat sangat kasih gue warna yang beda dalam gue mengajar gitu loh. Jadi si public speaking gue ini tuh benar-benar berperan besar dalam cara gue mengajar, dalam cara gue mengulik sebenarnya kekurangan dan kelebihannya murid gue tuh apa sih yang akhirnya nanti bisa dipakai buat mencapai learning goals mereka. Gitu. Oke, jadi pengalaman lu sebenarnya tuh banyak itu adalah tumbuh besarnya itu di siaran awalnya. Di siaran, 10 tahun kok. 10 gue habiskan 20 tahun gue untuk siaran di radio. Makanya agak susah dapat jodoh ya. Ada katalog nggak yang bisa gue lihat? Iya bukan. Oke, sedikit karena jadi 10 tahun itu benar-benar lu berada bisa dibilang di belakang layar. Nggak kelihatan semua orang, tapi MC jalan. MC jalan, kalaupun di depan layar itu kayak cuma sekali 2 kali aja, tapi seringnya ya di depan mikrofon lebih tepatnya ya. Oke. Gitu. Tapi itu yang membuat Utin bilang justru memberi warna di dalam kamu pendekatan dalam mengajar. Ya. Pendekatan gue mengajar dan pendekatan gue cara melihat bahasa Inggris ini tuh sebenarnya apa sih? Karena banyak orang yang punya konsepsi, banyak orang yang konsep, miskonsep gitu ya, kayak punya konsep yang mungkin keliru yang akhirnya membuat proses belajar mengajarnya mereka itu jadi terganggu gitu loh. Nah, ini sedikit ya mengenai profesinya Utin sebagai guru bahasa Inggris. Jadi kalau begitu konsep yang lu coba bawa itu basicnya apa di dalam mengajar? Basicnya itu adalah bahwa bahasa Inggris itu adalah alat komunikasi.
gitu loh. Alat komunikasi, karena banyak dari kita yang tumbuh dengan konsep bahwa bahasa Inggris itu adalah untuk ujian, untuk cara lo membuktikan lo tuh sebenarnya edukasinya setinggi apa sih? Ya nggak sih? Cara Yes, of course. Iya, bener loh. Biar brandingnya naik kan? Iya, yes, of course. Tahu dulu udah bisa naik. Gitu, banyak mereka lupa bahwa bahasa Inggris itu alat komunikasi. It's just like any other languages gitu, kayak Sundanese, kayak lu belajar bahasa Prancis, kayak lu belajar bahasa Jawa. Semakin lo bisa paham dengan bahasa itu, semakin lo bisa connect dengan orang yang berbicara bahasa itu. That's it gitu loh. Oke, apa tadi? Connect? Connect. Tuh kan, gue biasanya ngomongnya connect. Oh ya. Gak apa-apa, aksen. Gitu. Oke, jadi lu mencoba membawa konsep atau bisa dibilang lu menumbuhkan awareness lagi bahwa bahasa Inggris itu adalah sebuah alat komunikasi. Alat komunikasi, dan gimana caranya kita bisa jadi diri kita sendiri ketika kita berbicara bahasa Inggris gitu loh. Karena gue juga mengalami dulu tuh pas gue ngomong bahasa Inggris, gue jadi terdengar sangat koki gitu loh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi sombong aja gitu loh nadanya. Nggak tahu kalau misalnya Niko pernah sama orang yang ketika dia ngomong bahasa Inggris, kenapa jadi belagu gini ngomongnya, santai dong gitu kan. Itu berarti dia mungkin belum jadi dirinya gitu loh di dalam bahasa kedua atau bahasa Inggrisnya gitu loh. Karena kalau misalnya di bahasa Indonesia lo orang yang santai, di bahasa Inggris harusnya juga lo orang yang santai, iya nggak sih gitu. Nah itu sebenarnya yang pengen gue gali dari siswa, gimana caranya melibatkan emotions into their learnings gitu. Oke. Nah hubungannya dengan siaran yang lu dapatkan sehingga itu bisa connect. Seperti lu bilang tadi bahwa dari siaran lalu mengadakan pendekatan-pendekatan untuk hal itu. Nah di siaran sebenarnya apa emotion apa nih yang lu bawa untuk untuk lu bawa ke ngajar? Adalah waktu pas kita siaran itu kan kita berusaha mencari jati diri kita ya, personality kita tuh apa sih gitu. Ya nggak sih, di luar gue tuh bisa seceria mungkin, tapi waktu pas udah depan mikrofon, it's very intimidating. Microphone is very intimidating at first, right? Dan itu kita tiba-tiba berubah jadi orang yang tiba-tiba kenapa jadi cool, kenapa jadi cantik gitu kan ya. Gitu loh, kita belum nemuin si personality kita kayak gimana sampai kita akhirnya mungkin ngulik beberapa, kita trial and error, kita juga dikasih masukan sama orang, dimarahin produser gitu kan ya. Nah dari situ akhirnya kita menemukan, oh ini gua ketika gua siaran, personality sama ketika kita ngomong bahasa Inggris. Gitu. Pasti akan ada bedanya gitu. Persona gua ketika gua ngomong bahasa Inggris sama persona gua ketika ngomong bahasa Indonesia itu ada sedikit beda. Kalau gua ngomong bahasa Inggris somehow gua bisa lebih forward, bisa lebih direct gitu loh. Karena gua belajar si kalimat-kalimat gimana cara biar bisa ekspresif, gimana cara biar bisa disagree with other people. Di bahasa Indonesia tuh gue nggak diajarin itu. Makanya ketika kalau gue ngomong bahasa Indonesia, gue itu lebih nggak bisa konfront. Ketika gue mau konfront, gue akan switch ke bahasa Inggris gitu loh. Karena somehow the language just serve the purpose of disagree. Oke. Ya, dan gue melihat ini ada connect-nya dengan topik yang mau kita bicarakan. Apa tuh? Yaitu tentang friendship. Ya, dan pas banget juga salah satu hari yang dirayakan di bulan Juli ini adalah Hari Friendship secara internasional, Hari Persahabatan Internasional, ya. Dan tadi gue melihat gitu, bahwa di siaran maupun di dalam lu mengajar bahasa Inggris, dan kebetulan teman-teman, aku juga pernah melihat dia mengajar gitu, bahwa lu mencoba mencari konektivitas secara emosional antara lu dengan orang yang lu bantu untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Is that right? Right. Dan gue pikir itu juga seharusnya dalam friendship kan ada ya. Pertemanan itu ada emosi yang terkonek sebenarnya, itu udah pasti. Sebelum kita lihat ke situ, aku pengen tahu dulu, kalau kita berbicara friendship, orang ngomongin friendship, saat ini apa yang ada di pikiran lu nih kalau kita ngomongin friendship? Kalau gue tuh sekarang lagi ngerasa bahwa pandemik itu membuat kita re-evaluating the meaning of anything, including friendship gitu, any relationship including friendship gitu. Kita akhirnya jadi seleksi ulang sebenarnya, mana yang memang harus gue maintain, mana yang harus gue ya udahlah gitu. Tapi bukan berarti akhirnya kita jadi memusuhi orang lain, enggak. Cuman karena sekarang tuh segala sesuatunya berubah, kita tuh kayak lagi mencari pola kan gitu. Jadi orang-orang yang memang menurut lo sepertinya tidak bisa lo masukkan ke proses lo mencari pola lo yang baru, itu mungkin lo akan kesampingkan
untuk sementara sampai akhirnya mungkin dunia ini akhirnya jadi stabil lagi gitu loh. Gue udah tahu how I follow my routine kayak gitu. Kalau gue sih ngeliat, tapi nggak cuma friendship aja, any ship ya, any gitu. ship. Any ship. Pokoknya termasuk ship semuanya ship ya. Bisa ya. Re-evaluating. Waduh. Re-evaluating. Jadi minder agak kaku. Biasanya kalau nggak ada dia nih, gue lancar bahasa Inggris gue ya. Nggak mau. Coaching aja gue ada dari luar loh. Tapi ketemu itu langsung. Re-evaluating itu benar conversation. Re-evaluating. Re-evaluating. Bagaimana sendiri? Re-evaluating. Artinya ada yang pernah lu alamin yang di saat pandemi ini yang akhirnya lu mengkaji ulang, lu analisa ulang, lu lihat ulang lagi. Boleh cerita nggak? Dulu pertemanan lu gimana sehingga di pandemi ini lu mengevaluasi ulang apa tuh? Yang lu evaluasi ulang di sisi pertemanan lu? Yang pasti in general gua itu tipe teman yang low maintenance. Sometimes I can't be on my own, or now I feel too much again. And it's about what I did wrong. Times like this I wish you were with me. Oh yeah. For all the things I didn't do and all the love that I haven't got to you, I'm sorry. I wish I could turn back the time and let you know I never meant to hurt you. I'm sorry. I'm sorry. I miss us when I'm on my own, or now I feel too much again. It's plain and cold after you go. Times like this I wish you were with me. Oh yeah. And hold me, and hold me. For all the things I didn't do and all the love that I haven't got to you, I'm sorry. I wish I could turn back the time and let you know I never meant to hurt you. I'm sorry for all the things I didn't say and all the time I wasn't there with you. I'm sorry. I knew I could turn back the time and let you know I never meant to hurt you. I'm sorry. I'm sorry. Jadi mau gue sedekat apapun gue nggak bisa komunikasi tiap hari, kayak lu curhat tiap hari gitu, kayak ya, itu gue nggak bisa. Karena gue tipenya kalau gue ketemu sama orang, interaksi sama orang, gue itu akan kasih energi gue 100%. Gitu loh. Jadi kerasa. ketika gue beres berinteraksi sama orang itu, mau itu fun, mau itu menyenangkan, mau itu eventful, gue akan ngurangin energi gue gitu loh. Bukan dapat energi gitu loh. Kalau gue percaya introvert sama extrovert itu bukan soal being socially awkward aja, karena gue nggak socially awkward. Gue bisa berkomunikasi dengan orang baru dengan sangat mudah. Tapi yang membedakan adalah sebagai introvert, gue itu kalau berinteraksi sama orang, gue itu akan diambil energinya instead of getting energy from social interaction. So at the end of the day, I will have zero energy. Meanwhile, extrovert will have lots of energy at the end of the day. Gitu loh. Nah,
Sebentar, ini gue jadi ingat nih benar. Apa tuh? Ada teori kemarin yang pernah gue ini, ada yang namanya Steven. Gue pernah tuh sedikit ngobrol dengan beberapa teman-teman yang pernah berpraktek di Steven. Sama, itu introvert itu katanya kurang lebih seperti yang kamu bilang. Orang yang memulai segala suatu proses dirinya itu dari dalam keluar. Kalau ekstrovert itu dari luar ke dalam. Oke. Ya, Jadi teringat aja. I Oke, see. lanjut. Ya, berarti satu ini ya. Satu lain. Nah, makanya gue bukan tipe yang harus komunikasi intens sama teman-teman gue gitu loh. Bisa lu nggak ngobrol sama gue 6 bulan gitu. But when you need me and then you call me, I wouldn't think that you only come to me when you need me. No, I won't gitu. Karena justru sebenarnya that's how I do my friendship gitu loh. Ya, itu basicnya lu secara basicnya adalah low maintenance gitu loh. Nah, waktu pas jadilah pandemi ini, orang berusaha connect with each other, ya nggak sih gitu, through video calls and through everything gitu. Nah, gue tuh masih tetap menjadi orang yang nggak bisa diteleponin setiap hari gitu loh. Sedangkan mungkin banyak teman-teman gue yang either mereka tinggal sendiri, ya nggak sih gitu loh. Betul. Either mereka keluar ke ekstrovertannya dan mereka nggak bisa mendapatkan itu ketika mereka PSBB kan gitu loh. Jadi mereka berusaha interaksi sama orang, siapapun mereka ajak ngobrol. Gue tetap orang yang nggak bisa lu ajak interaksi setiap hari dengerin lu cuman ngobrol ngomongin apa yang lo alamin, nggak bisa gue gitu loh. Nah, dari situ gue belajar bahwa maybe I need to keep my distance with these friends gitu yang akhirnya jadi sangat clingy gitu loh. Bukan akhirnya gue jadi kurang peduli gitu, nggak mungkin bisa. I would come across as someone who's ignorant. Bisa jadi kayak lu nggak peduli ya, padahal maksudnya gue kan selama PSBB ini gue sendirian nih gitu. Bukan gitu. That's just how I maintain my own mental health. Ya kan gitu. Nah, akhirnya reevaluasinya adalah bahwa orang-orang yang nggak bisa mengerti dengan cara gue menjaga mental health gue selama pandemik ini itu adalah orang-orang yang akhirnya komunikasi memang jadi jauh sama gue. Gitu. Tapi bukan berarti akhirnya kita musuhan, cuman maksudnya kayak maybe our communication isn't as intense as before. Iya. Oke. Jadi reevaluasi lu akhirnya tapi tidak merubah esensial lu tadi ya. Tidak merubah yang lu bilang tadi apa? Maksud gua gini, apakah setelah lu melihat itu akhirnya low maintenance lu jadi naik? Maintenance maintenance gue tetap sama. Tetap sama. Gue tetap low maintenance. Lu tetap low maintenance, tapi yang lu reevaluasi adalah akhirnya orang-orangnya. Gitu loh. Gitu. Dengan situasi seperti ini gitu loh. Kayaknya berarti mungkin gue sama dia komunikasinya jadi lebih banyak jaraknya gitu loh. Lebih jarang gitu. Kalau sama yang ini mungkin jadi justru lebih sering komunikasi gitu loh. Karena ternyata kita satu frekuensi dalam cara menjaga energi kita. Iya. Oke, jadi yang lu reevaluasi adalah itu. Jadi artinya adalah mana tahu nih ada teman-teman juga yang lagi berada juga mereevaluasi itu. Jadi it doesn't mean betul? Atau it didn't mean? Nah, sekali belajar. Sekali belajar. Mumpung gratis kan gue jadi oke ya. So it means. It doesn't mean or it means? Kalau it doesn't mean benar. Ya, it doesn't mean juga bisa. Berarti bukan berarti. Iya, bukan berarti kan. Tapi kan gue bawa papan tulis. Oke, jadi bukan berarti gitu bahwa lu harus merubah diri lu. Oke, tapi reevaluasi itu dia kalau yang dimaksud Utin itu adalah lu melihat titik-titik di mana lagi untuk lu bisa menemukan konektivitas. Ya, konektivitas yang baru mungkin yang baru betul. Atas dasar situasi ini. Betul. Oke, gitu. Tin, pertanyaan gua adalah dulu lu melihat ya konektivitas antara teman dengan teman itu gimana? Ada perbedaan dengan sekarang lu melihat konektivitas di zaman pandemi atau sebenarnya konektivitas itu sama aja? Konektivitas itu sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama karena aja. Gue tipe yang lebih suka berdialog sama diri gue sendiri, gitu. Dan ketika gue berdialog sama temen gue, itu berarti dalam keadaan pemikiran gue tuh udah setengah mateng. Gue cuma perlu justifikasi, gitu loh. Jadi I wouldn't come to you from scratch, gitu. Tapi itu memang membuat gue jadi terlihat seperti teman yang stubborn sih. Karena ketika dikasih saran gitu, gue bisa jadi terlihat sangat defensif gitu loh. Ya karena gue ngerasa bahwa pemikiran gue udah setengah mateng nih gitu. Iya. Jadi kalau pasti pertama-tama rata-rata orang akan melihatnya lu itu ya. Kasarnya gini, ongkoh nanya. Tapi dikasih tahu mengungkapkan alasan. Iya. Dulu awal gitu, tapi lama-kelamaan akhirnya gue bisa lebih tahu gue harus ngomong sama siapa untuk topik apa.
gitu loh. Dan gue itu memang butuh temen yang ini kok yang nggak take things personally ya, dan pushy tapi nggak take things personally, kebayang nggak sih? Jadi dia tuh persuasif. Jadi gue sekarang tuh, jadi gue tuh ada sahabat gitu. Kita 27 tahun berteman dari zaman SD kelas 1 gitu. Tapi pertemanan kita nggak selalu yang intens, selalu non-stop kita liburan bareng lah, apalah, nggak gitu. Ada beberapa tahun kita nggak berkomunikasi gitu, ada yang kita jarang ngobrol gitu. Nah tapi memang beberapa minggu ini tuh kita lebih intens gitu loh. Lebih intens dalam artian komunikasi dan pemahaman gitu loh. Pemahaman bahwa gue ini orang yang memang harus dipersuasi. Kalau misalnya kayak dia tuh orang tipe yang impulsif gitu, kayak sis kita ini yuk, sis kita itu yuk, sis kita ini yuk, kayak gitu. Gue tuh kan akan yang overthink banget gitu, kayak enggak, banyak banget ditolak dia tuh. Mungkin kan sebenarnya penolakan itu kalau emang ternyata lo nggak seserius itu, ya udah tinggalin aja. Nah temen gue ini emang dasar agen asuransi ya gitu. Jadi dalam mengajak gue liburan, mengajak gue jalan-jalan, wow persisten banget. Nah gue tuh kenapa gue mungkin sekarang cocok sama dia, gue tuh butuh temen yang seperti itu, yang dia pushy tanpa mengganggu energi gue, karena dia nggak take things personally. Kalau dia take things personally, misalnya dia marah, akhirnya kan gue kayak harus yang itu kan sama mengganggu energi gue kan, jadi berantem nih. Padahal gue memang gak mau gitu loh. Gitu. Jadi kalau gitu, yang tadi seperti yang lu bilang, konektivitas antara kita dengan manusia lain atau kita sebut pertemanan itu justru yang akan bisa membuat stabil di saat lu bisa terus berdiskusi sama diri lu sendiri. Iya, betul. Start dengan diskusi dengan diri lu sendiri. Diri gue sendiri dulu. Siap. Tin, kalau masalah diskusi dengan diri sendiri, ya, akhir-akhir ini gue pengen tahu, ya, tapi tetap yang kita lihat adalah persahabatan. Hasil diskusi lu dengan diri sendiri, kalau lu melihat, lu refleksi ke belakang tentang persahabatan yang lu jalanin, akhirnya lu apa yang lu temukan di saat diskusi dengan diri lu sendiri tentang persahabatan lu yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi ya? Tentang persahabatan yang sudah terjadi. There are times when I was very an ignorant person gitu loh. Jadi gue bukan tipe teman yang kayak bisa sesensitif itu tahu gitu bahwa lu butuh ini ya, sini gue bantu gitu, enggak gitu loh. Ada selfishness di situ bahwa gue akan bantu lo kalau lo datang ke gue. Kebayang gak sih gitu loh, bukan gue yang akan datang, hey are you okay? Gitu loh, bukan orang yang ngecekin gitu, lo nggak apa-apa kan gitu. Itu sebenarnya yang gue rasain, gue sebagai teman, I'm not proud of it gitu. Aku berusaha untuk merubah itu. Pelan-pelan, nah aku tuh berusaha ngerubah itu tuh belajarnya dari sahabat gue yang 27 tahun ini, karena she doesn't take things personally gitu. Jadi untuk trial dan errornya tuh aku lebih mudah gitu loh untuk nelfon kayak sis lagi ngapain. Biasanya gue nggak pernah kayak begitu, nggak pernah kayak begitu sama sekali gitu loh. Gue juga bukan tipe orang ngasih hadiah, ngasih gifts gitu loh. That's just not my love language gitu. Tapi ketika si temen gue ini ngasih hadiah tuh enak ya gitu. Nahnya diberi hadiah sini gitu. Hanya segera dibawain. Sis gue depan rumah nih gitu. Nih gue bawa batagor gitu. Tapi dia konsisten melakukannya gitu loh. Dan tanpa terasa dia pengen something in return. Mungkin dia pengennya returnnya adalah lebih kayak ke dia ditemenin kayak gitu-gitu. Bukan gifts lagi karena dia mah banyak uangnya gitu ya. Nah dari situ kayak iya ya enaknya dikasih hadiah. Mungkin gue harus perlu mulai kayak ngirimin, gue kirimin makanan nih buat lo ya gitu loh. Tapi gue juga belajar dari temen gue ini yang gue sebutin aja namanya Munte ya. Jadi si Munte ini tuh bilang kalau lo dapet hadiah dari gue atau lo dapet hadiah dari siapapun itu gitu, lo nggak harus ngebalesnya ke gue, bukan berarti lo harus kirimin gue lagi batagor gitu. Lo balesnya ke orang lain aja gitu. Bener. Ke lu ya nanti batagor. Bebas. gitu loh. Jadi memang gue terlihatnya ignorant kan karena gue gak ngasih kado gitu loh, gue gak ngecek-ngecekin lo gitu. Tapi kalau lu datang ke gue dan lu merengek gitu tuh, gue akan kasih energi gue. Kebayang sih. Jadi gue tuh sangat picky gitu dengan energi gue, karena kalau gue datangin tuh kan gue kayak siap untuk give away my energy gitu kan. Kalau lu datang ke gue udah tahu oh lu butuh gue. Kebayang sih gitu. Nah dari tadi yang Munte bilang itu, akhirnya lu lakukan? Lu mulai udah coba ngasih? Sedikit gue lakukan gitu rasanya, tapi masih yang, dan bisa juga terlihat pelit, tau gak sih, kayak yang lu gak mau ngirim ini, bukan gak mau, I just don't see the necessity. Kebayang gak sih lo? Iya, paham. Ya kan gitu. Itu gue lakukan akhirnya ke staff gue gitu, gue lakukan gitu. Atau misalnya kayak gue pulang ke rumah tanpa gue harus nanya nyokap gue bawain makanan.
Kebayang gak sih, kayak begitu aja, gue tuh nggak terbiasa bawa makanan pulang ke rumah tuh, di jalan nyokap gue pengen apa ya, beli ini gitu. Itu tuh gue nggak terbiasa gitu. Kalau gue jalan-jalan, gue bawa oleh-oleh gitu, misalnya gue jalan-jalan mana gitu, Jogja gitu, gue tuh nggak yang mau beli oleh-oleh gitu, buat nggak ada gitu, buat gue nggak penting gitu. Iya. Sekarang gue yang mulai kalau misalnya kayak ini, misalnya pulang nih gitu, lihat ada makanan apa, kayaknya nyokap gue mau deh, gue beli gitu. Oke, itu sudah mulai. Dan itu setelah lu melihat refleksi dari pertemanan lu tadi ya? Dari munte lu ini. Iya. Oke. Terutama dari dia ya. Terutama dari gue dia. yakin ada juga dari teman-teman gue yang pertemanan sebelumnya, cuman mungkin paling kental ini, paling kencang gitu sih efeknya adalah karena dari dia. Oke, nah ini menarik buat gue. Jadi artinya seperti yang lu ceritakan tadi gitu, bahwa lu dengan keintrovertan dan apalagi dengan teori yang tadi gue dapat dari Steven itu bahwa sebenarnya introvert itu bukan masalah dia tertutup atau tidak, tapi dia memulai itu dari dalamnya dia, dari dalam dia baru keluar, oke? Yaitu tadi lu memaintain energi lu, oke, itu yang sebenarnya lu lakukan, there's nothing wrong with that. Gue jadi teringat sebuah yang teori atau istilah yang akhir-akhir ini sering digaungkan, self love. Oke, what do you think? Yang lu lakukan itu part of the self love nggak menurut lo? Iya, self love. Tapi gue tuh sebenarnya nggak tahu ya apakah jargon itu kan udah jadi jargon ya, apakah jargon itu sebenarnya 100% represents what I'm doing gitu. Tapi memang itu bentuk dari gue untuk mungkin lebih ke keep myself sane ya. Jadi biar nggak gelo gitu. Keep myself sane, biar nggak gelo. Biar nggak gelo. Oke, siap. Nah, pertanyaan aku adalah, karena aku tertarik banget dengan tadi yang lu bilang. Lu akhirnya, lu bilang lu cenderung picky, lu tetap mengutamakan energi lu, gitu kan. Baru keteringat tadi self love gitu. Nah, yang gua maksud tadi, apakah menurut lu si self love itu perannya besar nggak di dalam lu memaintain relationship lu dengan pertemanan lu? I can show you how to love yourself, but I promise you I'll be the one by your side. Won't tell you the truth about love. It's so difficult for me, babe. I don't want you to get hurt. When I first met you, I knew that we can be together forever. Now we spend so long until you're asleep on my lap. 'Cause I've been waiting for this so long, all alone. And I will always keep you safe. If we ever get into a fight, listen to me, baby. Don't let it take over us. And if you miss the way we used to be, put us on the phone instead of you just crying all night. When I first met you, I knew that we can be together forever.
'Cause I've been waiting for this so long, all alone. And we'll always keep you safe. Besar apa enggak ya Iya. si self love itu gitu. Again kayaknya sebesar apa, kalau itu pie chart gue nggak tahu sebesar apa Iya. gitu ya. Tapi gue yakin itu pasti ada hubungannya karena gue ini adalah karena jadi gini, gue ini tipe orang yang nggak gampang kepengaruh sama omongan orang yang menurut gue nggak ada peran apa-apa sama hidup gue gitu. Jadi kayak orang itu nggak kenal, orang itu di internet gitu, mau mereka ngomong apa tuh buat gue tuh benar-benar gampang banget mentalnya gitu. Gue bukan tipe orang yang take things personally gitu kalau sekarang ya. Nah, tapi apa namanya, omongan-omongan orang yang stay sama gue sekarang itu adalah omongan yang paling gue dengar sebenarnya. Walaupun ketika mereka ngomong ke gue, itu pasti gue defense dulu gitu loh gitu. Tapi sebenarnya di sini diproses gitu loh. Jadi sebenarnya tentunya ya self love itu sebenarnya berhubungan sama pertemanan itu gitu. Tapi aku nggak tahu gitu berapa pahitnya. Iya, berapa itu. Tapi lu melihat bahwa itu berhubungan Itu sebenarnya ya. berhubungan, itu Oke. berhubungan. Sekarang kalau gue pengen tahu, lu punya sahabat dekat yang sudah berpuluh-puluh tahun yang nggak kemana-mana punya? Ya itu paling Si Munte Munte, salah satunya. 27 tahun itu dia paling lama. Oh, paling lama itu 7 tahun. 27. 27 tahun. Sekarang gue umur 34, Oh, 27 gua pikir- dari kita 7 tahun umur. Tadi aku pikir kamu 22 gitu. Oh masih? Iya. Nggak kaget kok merasa kayak begitu. Oke, Tin. Yes. Ada nggak sebuah titik balik dalam proses persahabatan lo, ya, yang membuat lo jadi switch dari satu pemikiran menjadi pemikiran gara-gara teman lo? Switch dari pemikiran Gara-gara teman lo yang berhasil, yang mungkin berawal dari defense lo dulu, nggak apa-apa, tapi kan tipe lo begitu tuh, defense tapi lo diskusi sama diri lo sendiri. Oke, ada nggak di kejadian pertemanan lo mungkin sama Munte mungkin? Oke. Mungkin itu cara kita memandang gifts ya kan, cara kita memandang apa namanya kabar-kabaran gitu. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya nggak ada satu orang yang bilang apa lalu gue langsung turning point gitu. Itu nggak ada. Itu pasti itu akumulasi teman-teman yang berbeda gitu loh. Nah yang paling gue rasain adalah ketika gue umur 20-an kok, gue itu gue tuh nggak suka sama diri gue sendiri gitu. Tomboy, pengen jadi perempuan, pengen perempuan banget juga, nggak bisa dan nggak ngerasa gelis ya gitu. Pengen tomboy juga tapi nggak pengen tomboy, udah pengen gelis, jadinya tuh gak gue gitu ya gitu. So I didn't know myself when I was in my 20s gitu loh. Nah gue ini bertemu dengan teman-teman yang tipenya itu sangat care dengan penampilan. Mereka peduli sekali dengan penampilan, dengan perintilan-perintilan kayak gitu. Jadi ketika mereka komen tentang penampilan gue, itu gue gampang banget kesinggung kan gitu loh. Tapi karena si teman-teman gue ini komen karena mereka peduli gitu, kayak, lu kan penyiar gitu loh, lu tuh dandan yang bener dong, lu tuh nge-MC itu kapan coba kayak gitu. Nah itu sebenarnya lama-kelamaan membuat gue jadi belajar menjadi seorang wanita. Serius, belajar menjadi seorang wanita gitu loh. Gimana sih gue jadi seorang perempuan tuh gitu, dan tuh nyaman pakai heels tuh. It takes time for me to learn. Dulu enggak, gue tuh ngerasa kalau gue pakai flat shoes aja kayak lu nggak pantas deh pakai flat shoes gitu. Iya. Gitu loh. Nah itu sebenarnya dari teman-teman gue yang ada di radio gitu. Nah terus waktu pas gue ngajar di satu sekolah bahasa Inggris gitu ya. Di situ gue temenan sama beberapa orang yang bukan orang Indonesia gitu loh. Terus mereka jadi punya pemikiran beda-beda kan ya gitu loh. Terutama cara pemikiran mereka tentang memandang wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki gitu loh. Dulu gue ngerasa kalau ya gue mah nanti kalau nikah gue akan mendedikasikan hidup gue 100% untuk suami gue gitu. Terus mereka mendengar itu yang
what the hell man gitu kayak gitu. Terus mereka memberikan pemikiran mereka tentang bahwa perempuan itu harus seperti apa, cara kita memandang diri seperti apa gitu loh. Itu mereka membantu gue untuk jadi lebih percaya diri sebagai seorang perempuan. Oke. Jadi tetap kalau yang switch langsung enggak, tapi semuanya tetap by process. By process. Dan teman-teman gue yang ada di umur gue 20-an itu lebih banyak men-shape cara pandang gue sebagai seorang wanita. Di umur 20-an. Oke. Nah, kalau teman-teman yang sekarang yang lu rasakan nih, yang di era sekarang, itu men-shape lu banyak ke arah mana? Men-shape guanya itu lebih ke arah ke percaya bahwa apa yang gue kerjakan sekarang, apa yang gue putuskan sekarang itu adalah yang terbaik gitu loh. Kayak no worries, oke misalnya kayak 34 lu belum nikah, sebenernya gue udah tahu kenapa gue tidak mau menikah, gue udah jelas lah gitu. Kalau udah ajak debat mah ayo gitu ya. Tanpa akhirnya gue merasa tersinggung gitu ya. Tapi lu selalu butuh teman dekat tuh mengamini ya nggak sih, kayak iya bener Tin gitu. Itu sebenarnya itu teman-teman yang di umur 30-an sekarang itu adalah membantu gue untuk mengamini apa yang gue percaya sekarang. Oke, good. Tin, kalau kita berbicara sekarang masalah untuk persahabatan dan hubungannya dengan pembentukan personality kita, kalau lu sekarang melihatnya sebenarnya betul nggak? Kan banyak yang bilang tuh kalau teori di luar bahwa ingat lo hati-hati bahwa lingkungan persahabatan itu akan sangat-sangat berpengaruh kepada terbentuknya atau pertumbuhan perkembangan personality kita. Oke. Lu gimana? Lu percaya nggak dengan teori itu? Atau ada juga yang bilang enggak. Sebenarnya si pertemanan lu itu justru hanya sekedar men-trigger yang udah ada dalam diri lo. Nah, kalau dari dua teori ini lu lebih cenderung ke yang mana? Membentuk atau men-trigger? Kalau kata gue sih dua-duanya ya, membentuk dan men-trigger gitu membentuk, loh. Jadi kalau misalnya gue percaya bahwa you are 5 people you hang out with gitu, ya kan? You are 5 people you hang out with gitu. Lu hang out sama siapa, lu tuh orangnya kayak begitu berarti gitu. Karena ketika lu bertemu sama, gue percaya itu, karena ketika lu bertemu sama dia, lu akan diskusi, lu akan ngobrol ya kan, lu akan berusaha membentuk emotional connectivity gitu kan. Cara berpikirnya dia itu sama akan akan mempengaruhi lu gitu loh. Walaupun misalnya lu udah punya pemikiran sendiri, paparan itu akan tetap ada gitu loh. Dan itu bisa men-trigger apapun yang jadi pemikiran lo gitu kan. Pemikiran itu tuh beda-beda kan ya gitu loh. Misalnya kayak gini, gue harus melanjutin S2, apakah gue harus menikah, apakah gue melanjutin bisnis gue atau apa ya gitu. Ketika lu bertemu mungkin dengan teman-teman lo yang udah nikah semua dan udah punya anak, terus udah kayak gitu mereka mengeluhkan misalnya tentang pernikahan mereka, kan langsung kan triggernya adalah kayaknya gue nggak mau nikah deh gitu, kenapa seperti miserable gitu misalnya. Tapi misalnya gue bertemu dengan working mom yang somehow bisa menjaga gitu loh antara bisnis, keluarga, dan bahkan dia S2 gitu kan, gue melihat kayak oh bisa jadi gue akan ngelakuin tiga-tiganya ini nih gitu. Kalau dia juga bisa gitu kan, itu berarti somehow after something external trigger you gitu, and then you process it and it can shape you. Oke. Jadi kalau gitu, anggap dua-duanya. Jadi kalau pertama sebenarnya men-trigger dulu ya. Men-trigger dulu apa yang ada di itulah nanti akan maksudnya men-shape lo. Dan itu akhirnya tetap kembali ke keputusan lo. Oke. Lu pernah ketemu teman yang memaksa nggak? Maksain ada. Ada. Maksa banget, maksa. Jadi tipe pertemanannya dia itu dengan teman-temannya itu adalah codependency gitu loh. Jadi kayak misalnya lu sedih, misalnya kayak malam ini nih, lu nangis gitu jam 12 malam, dia itu terbiasa, gue datengin lo ke rumah lo gitu loh, gue akan comforting lo gitu loh. Nah dia berusaha mengaplikasikan itu ke gue, yang low maintenance banget ya gitu, yang kayaknya jangan hubungi gue kalau nggak urgent ya gitu. Nah saat itu gue benar-benar tertekan tapi memang friendshipnya itu quite intense. Dan saat itu gue juga lagi di situasi yang lagi pengen kenal sama banyak orang, jadi gue lihat deh gue coba jalanin pertemanan ini gitu. And it stressed me out. Gitu, kayak kita harus spending weekend almost every single week together, and then we used to work together. Itu kayak yang itu sangat melelahkan. Walaupun gue jadi belajar banyak tentang itu, gue yang ignorant disuruh seintens itu, setidaknya ada saripati dari kayak itu tuh kayak ini lagi
lagi pelatihan militer gue gitu. Kayak ospek ya. Kayak ospek, jadi kayak lu benci tapi ada yang lu pelajarin. Iya. Benci gak mau lagi gitu. Membuat kita jadi united tapi gak mau lagi gitu. Oke. Itu gimana lu cara melepaskan dari dia? Ya berhenti kerja di tempat itu. Beneran lu berhenti kerja? Enggak, itu salah satunya. Salah satunya. Tapi memang alasan utama adalah lebih kayak ke karir gitu. Cuman kayak dorong dengan kayak tapi abis lu berhenti kerja dia gak ngejar lu lagi. Kenapa lu berhenti kerja? masih kok. Masih. Nah terus itu gimana? Ya pelan-pelan juga gue akhirnya gimana lu menghandle itu? Menghandle-nya dengan setelah keluar, tapi dia masih terus. Akhirnya? Nah, waktu itu juga kan karena gue orangnya nggak pinter konfrontasi kan ya. Jadi kalau ada masalah itu gue lebih ke I'm gonna walk away gitu, and then just like think about everything, process everything all by myself gitu. Kalau udah tenang banget itu mungkin 4 tahun kemudian ya, baru nanti akhirnya kita kontak-kontakan lagi. Nah, tapi saat itu dia tipe yang memang nggak bisa dihindarin gitu loh orangnya gitu loh. Nah, waktu itu juga gue nggak tahu cara handle-nya gimana, jadi gue caranya memang kurang cantik sih waktu itu. Caranya pura-pura sibuk. Secara dasarnya juga tomboy ya? Tomboy. Laki gitu ya? Luarnya tuh laki, tapi dalamnya tuh perempuan. Lebih ke pengecut sih sebenarnya, bukan perempuan. Aduh, jadi batuk. Aduh. Ya ampun. Enggak. Udah swab. Udah swab. Iya, negatif. Ya. Enggak ngelucu, bercanda loh kok. Enggak, Sekarang tuh kalau orang batuk tuh okay. kayak disaster banget soalnya kan. Oke, jadi lu pelan-pelan gue menghindari dia. Gue pelan-pelan. Tapi waktu itu gue bertanya, am I wrong? Am I a bad friend? Am I a bad person? Itu gitu. yang lu bilang jadi pembelajaran. Iya gitu. Saat itu juga gue belum bisa mendefinisikan dengan jelas bahwa yang gue jaga adalah energi gue. Gue tuh nggak bisa menjentrekan itu saat itu, yang pasti gue nggak mau ketemu sama lu karena somehow after I see you it's just draining gitu loh. Kayak diambil gitu loh si energi lo tuh. Tapi saat itu gue nggak tahu apa itu tuh gitu, yang gue tahu gue capek aja gitu. Oke, nah sekarang dari pembelajaran lu itu, ya busy ya kan kadang-kadang kan tidak semuanya bisa sesuai dengan yang kita rencanakan, right? Gitu. Kalau lu ketemu lagi dengan orang begitu, menurut lu akan hilang pelan-pelan lagi, atau lu udah bisa berani konfront sekarang? Oh, itu akhirnya terjadi lagi. Oh, terjadi lagi. Dengan apakah aku semenarik itu terus jadikan teman? Aku tidak tahu. Mungkin dia udah bisa membaca. Iya. Doa iya. Siap curhatan, siap aneh 24 jam gitu. Terus oke. Nah, ketemu lagi, terus udah itu ketika ketemu lagi waktu juga gue belum terlalu ketemu lagi adalah ketika pandemi. Jadi gue itu memang kurang bisa berteman sama orang yang baru kenal, langsung intens banget, langsung cerita hal terpersonal dia gitu, dan langsung menjadikan you are my best friend. Tiba-tiba gue dilabelin gitu kayak aduh, jangan labelin gue itu gitu, karena label itu tuh banyak responsibility-nya kan? Iya sih. Seperti lu dilabelin bridesmaids, kan berarti sebenarnya berarti kita sedekat itu ya, berarti gue sepenting itu ya dalam hari terbaik lo gitu loh. Nah, gue tuh nggak bisa berteman sama orang yang gampang melabelkan orang kayak you are my best friend gitu. Waktu itu gue akhirnya dilabelkan seperti itu lagi gitu loh. Terus pura-pura nggak ngangkat telepon. jadi Niko ya waktu itu jadi curhat, ya Allah capek banget, ya ampun, pengen sare, bukan pengen sare, bahkan pengen apapun yang pasti nggak dengerin lo cerita gitu. Akhirnya aku matiin aja, jadi aku matiin handphonenya. Nah terus dia gimana? Sejam berikutnya bilang, maaf ya ini tadi internetnya. Ya Allah jelek banget ya. Oh, itu bentuk konfrontasi lu? Konfrontasi gue seperti itu memang terdengar seperti pengecut, tapi again gitu saat itu juga gue nggak tahu gimana ya gue menjelaskan bahwa I don't feel the same way. Kebayang nggak sih gitu, bertepuk sebelah tangan sebenarnya kan? You think that I'm your best friend, but I think that we're just friends. Kebayang nggak sih? Betul. Itu kan menyakitkan sekali kalau gue bener-bener katakan itu kan. Tapi I can't lie to myself gitu. Maksudnya gue untuk bisa melabelkan you are my best friend itu going through like long process gitu, years of process. Nah sekarang ini ya, dari semua yang lu jalanin, yang lu alami dengan semua konsep diri lu juga yang terus tumbuh, kalau sekarang ditanya ya, value lu dalam friendship sekarang bisa lu bilang apa? Value gue dalam friendship adalah encouraging gitu. Gue itu sebenarnya gue merasa bahwa gue tipe yang bisa encourage someone
gitu loh. Bukan persuade ya. Bukan persuade, beda. tapi lebih ke memotivasi. Gue itu bisa memotivasi orang dan mengajak orang untuk berpikir logis gitu loh. Jadi misalnya nih ada temen gue patah hati menyalahkan mantannya kayak ya soalnya dia sih gini. Nah itu tuh ketika dia lagi mengeluhkan seperti itu gue merasa peran gue adalah meluruskan gitu loh. Sama yang tadi kita obrolin, melihat objektivitasnya gitu loh, ya kan, logis gitu, stop blaming others and see it from yourself, start from you gitu. Gue merasa peran gue itu bukan berarti gue kayak yang jadi kayak angelnya atau saintnya, enggak sih gitu. Cuma maksudnya gue sih ngerasa setiap temen gue curhat gitu pasti gue ngarahnya tuh ke sana gitu. Itu yang disebut value-nya adalah encouraging and encouraging. Aduh, kayaknya di sini saya memang harus ambil kelas khusus ya dengan dia, untuk kepentingan nanti untuk sesi-sesi saya juga. Biar saya bisa go international. Atau mungkin kita bisa berasosiasi. Jadi kalau dapat klien dari luar, kamu translate. Kenapa tidak? Lebih selamat, cuannya oke ya. Teman-teman semua, dari obrolan dengan Austin, saya sih melihat bahwa ada alternatif untuk kita di dalam membangun sebuah persahabatan. Dari Austin tadi, kalau saya pribadi, saya melihat bahwa bagaimana kalau kita start dari diri kita, menentukan dulu nih, level kita, takaran kita itu berada di mana. Justru itu mungkin yang akan membuat kita lebih bisa menemukan titik-titik kenyamanan dalam setiap hubungan yang kita temuin. Gitu bukan? Exactly. Waduh. Terima kasih banyak ya, Austin. My pleasure. Done? Udah. Pengennya lebih lama ya. Pengennya 2 sesi gitu ya. Time flies when you're having fun. Used to fall and drive away from my insanity. Call my friends, I'm running out of time to find my history. Please don't come back to leave me down. I wouldn't be so fine. Take my hand again. Forever I'll be there for you. There's nothing in my head or my intention to hurt you. And take my hand. Forever again. You are my only lover. Drunk again, I'm losing patiently when in reality, dancing on my own to a favorite song. I don't know what it's like anymore. Please don't come back to leave me now. I wouldn't be so fine. Take my hand again. Forever I'll be there for you. There's nothing in my head or my intention to hurt you. And take my hand. Forever again. You're my only lover. Remember the time when you said I love you. I would give in to hear that sound again. Oh, higher than ever. I don't deserve you tonight. Feeling more than just a friend. I'm falling in love again. 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 Falling in love again. Break my heart again. I'm forever ruined by you. There's nothing in my head or my intention to hurt you and break
intention to hurt you.